Ya, ini adalah satu gerakan di mana bisa menguatkan energi San Jiao kita. Ya, tangan kita, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Hanya berdiri seperti ini diam saja selama 5-10 menit, maka tubuh kita akan terasa panas. Ya, berarti apa yang bisa terjadi panas? Karena semua organ-organ kita menjadi tenang sehingga limpa kita bisa mentransformasi saripati makanan, mengubah menjadi energi dan kemudian bersirkulasi dengan lancar di tubuh kita, maka timbullah panas di tubuh kita. Kita bisa berkeringat dengan hanya padahal kita diam berdiri seperti ini saja. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga salah satu teknik untuk menguatkan ginjal, ya, di mana tangan yang kiri satu berdekatan, yang satu lebih jauh, agar energi yang sebagian kiri dia bisa bersirkulasi ke sebelah kanan. Ya, ini hukum seperti tekanan, ya. Tekanan yang lebih kuat akan mengalir kepada tekanan yang lebih rendah. Jadi di dalam teknik ini mengandalkan satu keseimbangan. Ya. Kalau bagian kita yang mana sakit, tangan kita lebih dekat. Yang tidak sakit lebih jauh. Sehingga energi ini akan bersirkulasi, memindahkan, terjadi satu sirkulasi energi yang baik. Ini adalah di tubuh kita tuh bisa kita atur dengan teknik-teknik seperti ini. Ya. Ini luar biasa sekali tubuh kita sebenarnya. Oke, lanjut. Dengan teknik ini adalah satu telapak tangan lebih dekat 10-20 cm terhadap bagian yang sakit. Kemudian satu telapak lain diletakkan 30-40 cm lebih jauh. Ya. Bisa lakukan 3-5 menit satu gerakan. Ini akan terjadi menguatkan energi di tubuh kita. Untuk hari ini kita mungkin nggak ada workshop, tapi hanya sebagai petunjuk. Kalau mau workshop nanti bisa ikut di hari Kamis, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah murid-murid para tunanetra yang berlatih di Bandung, ya. Kurang lebih ada 60 orang dilatih langsung dari China sama Hong Kong, ya. Guru-guru, ya, datang spesial melatih mereka. Ini adalah latihan untuk menguatkan tubuhnya dulu. Karena kalau kita sebagai terapis, ya, untuk mengobati orang, kita harus lebih kuat tubuhnya. Kalau kita sendiri nggak kuat, maka tidak akan kuat untuk mengobati orang lain. Maka itu mereka ini dilatih basicnya dulu, sehingga mereka bisa kuat. Ya, oke, lanjut. Ini juga, ya, latihan yang kedua di Buddha Suci. Waktu itu ada 150 orang para penyandang disability, ya, tidak ada yang tunanetra, ada yang gangguan kakinya, ya. Mereka ikut berlatih semua di sini. Selama 20 hari penuh waktu itu latihan. Jadi secara konsisten latihan 20 hari. Dan itu latihannya dari pagi sampai malam. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya ingin jelaskan sedikit, karena ini penting di tubuh kita. Kita harus tahu dari mana sih energi itu datang. Ya. Kita lihat di sini ada paru-paru, ada limpa, ya. Ada limpa, kemudian ada ginjal sebelah kanan, ya. Kita bisa lihat. Nah, limpa kita adalah mengolah saripati makanan. Dia mengubah menjadi energi yang disalurkan pada paru-paru. Ya. Jadi mengubah materi menjadi energi, dikirimlah ke paru-paru. Dari paru-paru, paru-paru kita hirup udara. Itu mengandung qi. Ya. Nah, qi dari limpa yang diubah itu sama paru-paru punya, dia bertemu di paru-paru, dia akan berubah namanya menjadi congqi. Ya. Jadi perhatikan itu paru-paru ada satu congqi di bawahnya, itu pertemuan qi dari limpa dan paru-paru, muncullah congqi. Ya. Jadi qi dari makanan kita mengandung qi, ya, energi. Ya.
Paru-paru menyerap udara juga mengandung energi. Nah, udara dan makanan bertemu, maka timbullah satu namanya chongqi, energi yang di paru-paru muncul. Ya, gabungan dari energi limpa dan paru-paru. Nah, dari energi chongqi ini yang bertemu, dia akan turun menuju tantien. Tantien itu ada di mana? Ada di perut bawah kita di pusar, ya 3 jari dari pusar, kira-kira. Itu adalah pusat dari energi kita yang paling kuat, yaitu cenci disebutnya. Nah, cenci ini kalau kita lemah, maka imunitas kita lemah. Tapi sebelum dia turun menuju ke cenci, itu kita ada energi dari ginjal yang disebut yenci. Nah, energi dari ginjal ini adalah energi pemberian dari orang tua kita. Saat kita lahir, itu orang tua sudah mewarisi energi satu disebut yenci. Yenci ini adanya di Mingmen. Mingmen itu di mana? Mingmen itu pusar punya belakang. Jadi kalau pusar di mana depannya, belakangnya adalah titik Mingmen. Nah, itu ada pusatnya di situ yenci. Dia yang mengendalikan kedua ginjal kita. Kalau Mingmen kita lemah, maka ginjal kita lemah. Maka dari itu kita harus jaga di sana. Ya. Nah, yenci ini dia akan bertemu dengan chongqi. Yang tadi di pertemuan dari paru-paru, dia turun, dia masuk ke tantien, yang tadi 3 jari di bawah pusar. Nah, akhirnya munculnya yang disebut cenci. Nah, cenci ini yang biasa digunakan oleh praktisi-praktisi kungfu, ya, praktisi bagian qigong, ya, bisa menghancurkan apa semua. Ini adalah di sana kumpulan energi. Tapi dari cenci sendiri, dia akan terbagi dua. Setelah menjadi muncul cenci, dia akan terbagi dua. Menjadi dua pertahanan. Satu pertahanan di luar tubuh kita, yaitu di atas kulit kita ini. Ini disebut Wei Qi. Jadi pada saat serangan pandemi COVID-19, dia belum masuk ke tubuh kita, dia mulai menyerang. Ini pertahanan kita adalah Wei Qi, yaitu di pertahanan kulit. Makanya pada saat kita sebelum sakit, biasanya kita muncul keringat yang banyak. Kita tahu kita mau sakit. Kenapa seperti itu? Karena si pandemi ini atau patogen mau masuk ke tubuh kita, maka tubuh melawan. Ya, pertama juga dia muncul keringat, ya, muncul juga bisa demam kalau sudah mulai ada serangan. Kenapa? Karena tubuh kita melawan, respon. Ya, pori-pori kita terbuka di situ, Wei Qi kita. Nah, andai kata sudah masuk, ada pertahanan yang kedua, yaitu pertahanan organ, yang disebut Ying Qi. Begitu, di sini. Nah, Ying Qi ini melindungi, menjaga organ untuk tubuh kita. Jadi ada dua pertahanan, satu melindungi bagian luar, satu melindungi bagian dalam. Nah, kalau sudah masuk, kita penyakit ini nggak ada demam lagi. Yang serangnya apa? Makanya pandemi COVID-19 adalah munculnya diare, munculnya sakit mah. Dia nggak ada demam. Karena pertahanannya yang luar sudah dia masuk ke dalam. Gitu. Nah, ini gunanya kita latihan self healing adalah untuk meningkatkan kedua Qi ini, untuk melindungi dari luar dan melindungi dari dalam. Ya, selain dari makanan dan nutrisi. Oke, lanjut. Ya, ini latihan dari Tung Ikung, ya, dari sekolah Nalanda, juga dari ada beberapa gereja dulu mengundang saya ikut latihan. Ya, oke, lanjut. Ya, ini di Hong Kong ya teman-teman di Hong Kong pernah latihan ya sana. Terus lanjut. Ya, ini tantien, tadi saya jelaskan tantien di mana. Tantien ini di bawah pusar sini. Yang ditulis di pusar, bawahnya 3 jari. Dan ini yang disebut Qi Hai. Ya, Qi untuk kekuatan saat mendorong Kung Chuan. Ya, gitu. Nah, ini energi yang sangat penting di dalam tubuh kita. Karena Chen Qi kita kalau lemah, maka tubuh kita pasti gampang terserang penyakit. Ya. Biasanya kita kalau kecapean juga itu salah satu melemah di sana. Oke, lanjut. Nah, tulisan Qi sendiri, kalau kita lihat, ini ada berasnya nih, ada mie-nya. Ya. Kalau zaman dulu tulis ada beras. Gitu. Artinya apa? Biji-bijian sebenarnya adalah sumber dari Qi, dari energi.
Kalau difermentasi, biji-bijian ini menjadi nutrisi yang sangat tinggi. Makanya beras kan ada jadi araknya, arak beras gitu. Itu energinya kuat sekali. Ya. Gitu. Ditambah vitamin B kompleksnya juga tinggi biasanya, menghangatkan tubuh. Oke, lanjut. Nah, kemudian kekuatan suara. Kekuatan suara ini kita gunakan menggunakan lagu Sansan Ciuri Payau 3396815. Ya. Ternyata kekuatan suara ini ternyata dipakai ya, di berbagai sektor. Pertanian di Thailand juga menggunakan kekuatan suara. Ya. Saya mendengar kalau durian montong katanya 2 tahun bisa tumbuh besar, itu dia menggunakan suara, ya, musik. Musiknya apa? Musiknya katanya dari malam hari punya binatang itu direkam semua setiap malam, kemudian siang hari dipancarkan melalui toa yang dilakukan sekitar 5 kali. Dengan berbagai metode pemupukan dan juga penyiraman yang baik, ditambah suara, itu kecepatan pertumbuhannya luar biasa sekali. Dalam 2 tahun sudah berbuahnya luar biasa besar-besar. Gitu. Kenapa? Karena pertumbuhan pada malam hari, tumbuhan itu sangat cepat sekali muncul. Ya. Rangsangannya dari mana? Dan rangsangan ternyata dari suara-suara makhluk-makhluk yang malam hari yang berbunyi. Ya. Dan itu adalah musik mereka. Nah, kita pun sebenarnya tidak lepas dari frekuensi. Ya, frekuensi suara-suara ini dan cahaya-cahaya itu juga frekuensi semua. Saya baru kemarin diskusi dengan salah satu dokter yang mempelajari tentang frekuensi. Jadi sel kanker bisa dihancurkan dengan frekuensi tertentu. Dan ini sangat menarik ya. Jadi dunia makin maju. Ternyata kekuatan suara ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita bisa melakukan, Dr. Edi melakukan penelitian tentang suara juga ini luar biasa. Ya. Dan suara ini ternyata digunakan untuk kesehatan. Oleh guru Kuo, dia menggunakan kata-kata yang Sansan Ciuyu Payau. Sansan itu menggetarkan sel di paru-paru, sehingga dia aktif menggerakkan, memancarkan energi dalam jumlah besar. Ciu itu tantien, Yu itu perut bawah, ya. Yao itu tenggorokan, Ripa itu pusar, Yao itu tenggorokan, U itu limpa dan pencernaan. Dan itu menggetarkan organ-organ kita di sana. Nah, ternyata kata-kata ahung, ya, amitofo, mungkin orang pikir ini adalah mantra-mantra orang Buddhis ya. Om Mani Padme Hum. Sebenarnya guru-guru spiritual zaman dulu, beliau ini melihat ya, kan kurang latihan dalam senam olahraga. Ya. Kalau mereka melafalkan kata-kata ini, ternyata sel kita menjadi aktif. Seperti olahraga. Ya. Sel itu sangat aktif karena terjadi satu getaran yang luar biasa. Di dalam Chinese medicine ada satu kata-kata yang mengatakan bahwa kehidupan ini tergantung dari olahraga. Ya, dalam bahasa Mandarin disebut senming secai yintung, dikatakan kehidupan kita tergantung olahraga. Tapi itu masih kurang tepat. Kenapa? Karena kalau olahraga yang kuat sekali, ya seperti Olimpiade punya, dipaksa, itu ternyata merusak sel kita. Ya. Yang bisa baik adalah mestinya kehidupan ini tergantung olahraga sel. Selnya yang bergetar. Ya, makanya dikatakan senming secai sipau teyintung, bahwa kehidupan ini tergantung energi tergantung dari gerakan sel kita. Olahraga selnya. Nah, ini dibuktikan oleh Dr. Emoto juga. Ya. Ternyata kekuatan suara ini bisa dipakai merubah kristal dalam air. Ya, kita bisa lihat di ujung-ujung ini adalah Dr. Emoto. Dilanjut. Lanjut ke bawah. Nah, lanjut aja dok. Nah, ini Dr. Emoto ya. Dia meneliti tentang air. Ternyata mempunyai kristal. Kalau dikatakan dengan kata benci, maka kristalnya rusak. Ya, dilihat di mikroskop, akhirnya berubah.